Mudah-mudahan ganjaran anak dilimpahkan ke orang sadaya, kali gubernur seorang sadaya. Oke, ganjaran anak sini dilimpahkan ke orang rumah sekarang kalian dibalas pembalasan anu berlipat ganda. Amin. Kami gaya selanjutnya acara anu terakhirnya Tabligul Islam yakni tausiah yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita yakni Habib Syarif bin Syahidul Baqi. Tafadhol mari maksura. Jadi geser bisa betikanya bentar siksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillah ma sya Allah la yasukul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kepada segenap para guru kita, para sesepuh kita, para orang-orang tua kita, tokoh masyarakat kita yang kita cintai, kita banggakan, kita dengarkan nasihat serta petuahnya, segenap kepengurusan pemerintahan di lingkup RW 01, seluruhnya Bapak RT yang hadir, dan keseluruhan dari kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, serta anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin. Sehat wal afiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin salihah wa kama wa salafna sallam siril Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita masuk dalam pembahasan hadis qudsi yang ada dalam kitab Al-Mawaid fil Ahadits Al-Qudsiyah yang ditulis dan dikumpulkan oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Pertemuan kemarin kita sudah masuk pada pembahasan yang kelima, peringatan yang kelima.
Al-Mawaidatul Khamisah sampai pada kalimat diam diam ya. Boleh makan. In u'tiya lam yakna. Kemarin kita sampai pada pembahasan ciri-ciri hamba-hamba Allah yang munafik. Siapa itu hamba Allah yang munafik? Ciri-cirinya kemarin, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang semacam ini, dari sifat yang demikian. Anak-anak makan, ayo makan, tapi jangan ngobrol. Dengarkan. Apa kata Allah? Yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in u'tiya lam yakna. Ciri-ciri orang yang munafik itu ketika dia diberikan karunia, ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu, lam yakna, dia tidak pernah merasa puas. Ciri-cirinya orang munafik itu yang pertama, kalau dikasih nggak pernah puas. Bukan nggak dikasih, udah dikasih ini, tapi nggak puas, tamak. Itu panjang lebar sudah kita bahas kemarin. Wa in muni'a, tapi lebih-lebih kalau tidak diberi, kalau gak dikasih, kata Allah, lam yasbir, gak sabar. Dikasih gak tahu diuntung, gak terima kasih. Gak dikasih makin jadi-jadi, gak sabar dia. Itu ciri-ciri orang munafik. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Jangankan sama Allah, sama orang aja, model orang gini pasti gak disukai. Ges dibere, udah dikasih gak ada apa? Gak ada ucapan-ucapan terima kasihnya. Bener gak? Ges dibere, wa bahasa kumaha, walaupun orang ikhlas insya Allah ngasih, tapi namanya manusia. Manusia. Yang namanya manusia itu harus biasakan kalimat-kalimat yang enak. Mana yang ngobrol? Jangan ngobrol. Manusia itu harus membiasakan kalimat-kalimat yang enak. Kadang udah dikasih sekian doang, ayat sekian. Ada kalimat yang modelnya begitu. Kira-kira kalau kedenger yang ngasih sakit hati gak? Sakit hati. Dicokot deh kata teman-teman. Dibere besek misalkan ya, buka naon dia isi dan besek. Jujur ada gak orang model gitu? Banyak. Maka hati-hati. Dikasih gak merasa puas. Tadi bere deui, apalagi gak dikasih. Oh makin jadi. Tadi dikasih besek, ngomel sampai rumah, besek ya amat. Tapi gak dikasih, nah naing Gus tahlil segala macam tadi bere besek. Nah, jadi serba salah. Betul. Hati-hati. Maka intinya Allah ngajak kita, nyuruh kita untuk banyak-banyak apa? Bersyukur. Kadang nih yang kecil-kecilan, maaf, Bu, sering kita tidak sadar. Cuaca berapa hari panas,
Apa yang kita minta? Atau gak usah minta, panas wae iraha hujan. Namun hujan ngeuna sare. Sumur pinu. Panas terus, kapan hujannya? Kalau hujan mah enak tidur deh. Sumur biar ada isinya. Ngomel, dikasih panas terus kok. Ngomel, gak puas. Dikasih hujan, ya Allah. Hujan seharian. Apa katanya masih? Hujan wae. Padahal kemarin mulutnya minta untung malaikat itu bukan orang kampung baru begitu. Kalau orang kampung baru malaikat akhirnya dikasih hujan air panas gitu sekalian. Benar gak? Cenah malaikat iya maksudnya kunaon ya diberi panas. Ngomel diberi hujan kok. Untung malaikat itu bukan aepul gitu. Jadi ayo kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kita bersyukur indah. Yang sedikit ketika disyukuri akan timbul di dalam hati kita untuk kita bisa menerima hal tersebut dan menenangkan hati kita. Benar gak? Biar bisa bersyukur, di pembahasan-pembahasan sebelumnya sering kita jelaskan, kita harus menerima kenyataan. Kita ini hidup di atas realita, kata orang sekarang. Hidup di atas bumi yang nyata. Kata ulama, badal yawm ahsan min dajadil ghad. Telur hari ini, makan telur hari ini lebih baik daripada makan ayam tapi besok. Bu, makan telur hari ini lebih baik daripada makan ayam tapi besok. Besok belum tentu sehat bisa dimakan ayamnya. Betul? Yang ada depan mata apa tadi? Telur udah makan. Nikmati. Ayo, lebih baik mana makan singkong rebus nyata daripada makan roti tapi mimpi? Nikmat mana? Nikmat mana? Kita makan roti mimpi. Dengan singkong udah ada depan mata, tinggal nyaplok doang. Singkong, betul? Intinya yang Allah minta sini, kalau dikasih sama Allah, syukuri. Kalau belum dikasih, sabar. Karena pembahasan sebelumnya juga kita sudah bahas, tidak semua yang kita minta jangan semua yang tidak semua yang kita minta itu yang terbaik untuk kita. Bisa dipahami? Tidak semua yang kita anggap baik itu paling baik buat kita. Tapi Allah selalu berikan yang terbaik buat kita. Bisa difahami insyaallah? Nah. Selanjutnya, ciri-ciri orang munafik itu gimana? Ya'muru bil khair. Orang munafik itu ciri selanjutnya dia memerintahkan, ngajak orang kepada kebaikan. Ngajak orang kepada apa? Kebaikan. Ngajak ngaji, ngajak sholat,
ngajak hal-hal yang baik, gak berbohong dan seterusnya. Wala yaf'aluhu, tapi dirinya sendiri gak pernah melakukan. Kata orang Jawa itu jargoni, iso ngajar gak iso ngelakoni gitu. Bisa ngajarin tapi gak bisa meraktekin, nyuruh doang, dirinya sendiri gak pernah ngamalin. Nyuruh anaknya sholat tapi gak pernah mau sholat. Nyarehkan ke budaknya, dengar azan, hei, gak dengar azan ya? Dengar azan lain siapa? Pohon lain jalan ke masjid, tapi dirinya sendiri, anaknya berangkat ke masjid, rokokan depan rumahnya. Jangan dong. Sering juga ada sampaikan, nyuruh anaknya gak berbohong, tapi dirinya sendiri ngajarin anaknya bohong. Anaknya diajarin bohong, ada yang datang gak dia suka yang dia datang, atau yang lagi utang, dia bilang bejakan Allah. Hah? Itu sudah selalu dan selalu terjadi. Jadi ciri yang selanjutnya tadi, dia memerintahkan orang, ngajak orang, nyuruh orang kepada kebaikan, tapi dia tidak mau mengamalkan kebaikan itu sendiri, gak pernah melakukan kebaikan itu sendiri. Wa yanha bisyarr, dia melarang orang lain untuk berbuat kejelekan, cegah orang buat kejelekan. Walam yantahi anhu, tapi dirinya sendiri gak berhenti-berhenti daripada kejelekan itu. Paling doyannya ini biasanya, maaf, penegak hukum atau yang punya kekuasaan. Tapi yang nyeleweng, operasi, minuman keras diambil, sampai markasnya diminum sendiri. Ayat deh, loba. Atau nyuruh orang, kalau kecil-kecilan model kita, nyuruh orang jangan ngelakuin ini itu, marahin orang, jangan judi kau. Sampai kamar buka slot judi sendiri dia. Hah? Ngelarang orang kepada kejelekan, tapi dirinya sendiri gak berhenti-berhenti daripada kejelekan itu sendiri. Itu juga ciri-ciri orang munafik. Yuhibbus salihin, dia cinta kepada orang soleh. Bagus gak cinta sama orang soleh? Bagus. Walaysa minhum, tapi dia tidak mau masuk ke golongan mereka. Cinta mah cinta, tapi ngikutin gak mau. Rugi. Rugi. Mestinya kalau orang yang cerdas, dia mencintai seseorang, mengidolakan seseorang, dia akan ikuti yang diidolakan. Betul gak? Gak usah sudah mengidolakan seorang kiai, seorang habaib, mengidolakan artis saja. Artisnya rambutnya dicat warna pink, dia mau ikut-ikutan warna pink rambutnya. Betul gak?
Artis yang dia suka pakai anting, walaupun laki dia mau pakai anting juga. Model artisnya rambutnya cepak gimana, dia model juga begitu. Tontonan akhirnya jadi tuntunan. Betul nggak? Artis yang dia suka pakai sepatu model begitu, dia besok cari di pasar model begitu juga. Benar nggak? Itu suka sama artis seharusnya. Kalau sudah Allah tanamkan dia rasa cinta kepada ulama, cinta kepada orang soleh, cinta kepada orang ahli ibadah, seharusnya dia tiru. Oh, ahli ibadah itu sholat 5 waktu, saya juga mau sholat 5 waktu. Bagus ya? Oh, kiai itu, Habib itu rajin ngajinya, baca Qur'annya, saya juga mau baca Qur'an. Bagus ya? Bagus. Oh, Ustadz itu akhlaknya baik, menghargai kepada sesama manusia, tidak mentang-mentang punya ilmu terus sombong. Oh, saya tiru akhlaknya. Bagus ya? Bagus. Yang disebutkan Allah di sini, betapa ruginya dia sudah dilihatkan oleh Allah orang yang soleh, orang yang baik, tapi dia tidak mau niru orang baik tersebut. Rugi. Sudah dikasih contoh baik sama Allah, tapi dia tidak mau ikuti. Bisa difahami insyaallah? Wa yabghudul munafikin, dia membenci orang-orang munafik. Dia gak suka lihat orang munafik, itu tidak suka. Lihat orang kalau dikasih gak bersyukur, kalau gak dikasih gak sabar, omongannya lain antara hati dan lisannya. Nggak baik sama orang, akhlaknya nggak suka, dia nggak suka ngelihat begitu. Hatinya tidak membenarkan pekerjaan-pekerjaan atau kelakuan orang-orang yang semacam itu. Tapi apa kata Allah? Sayang 1000 sayang, wa huwa minhum. Tapi dia sendiri termasuk daripada orang-orang munafik itu. Gak suka dengan kelakuan orang munafik yang lain, tapi dirinya sendiri begitu modelnya. Akhirnya dia terjerumus satu golongan sama orang begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Pak Bu, kalau kita lihat, Allah sudah pertunjukkan di hadapan kita ini orang gak baik kelakuannya. Itu tandanya Allah ngasih tahu, kau jangan kayak begitu. Jangan kau tiru, kau tidak terima dengan kelakuannya. Ulah sarwana. Jangan apa? Jangan samanya. Sebagaimana kita tidak suka lihat orang itu berlaku yang demikian, ngelakuin hal-hal yang jelek itu, orang pun ngelihat kita begitu juga, enak juga. Faham nggak? Jadi baik kita dilihatkan orang soleh ataupun orang yang tidak baik, itu buat contoh buat kita. Oh, kalau kita kayak orang soleh ini, maka orang akan suka sama kita. Allah pasti ridha. Kalau kita lihat orang yang jelek, oh itu juga contoh buat kita. Jangan sampai kita model begini, nanti saya juga gak disukai. Sebagaimana saya gak suka dengan perbuatan-perbuatannya, orang lain pun pasti gak suka kalau saya melakukan perbuatan yang sama. Bisa dipahami insyaallah? Selanjutnya apa ciri-ciri orang munafik? Yaqulu ma la yaf'alu.
Ciri-cirinya dia ini selalu berucap, selalu mengatakan ma la yaf'al, apa-apa yang tidak dia perbuat. Ngarang, suka ngarang. Oh, saya dulu pesantren di Mekah. Padahal pintunya Mekah aja udah pernah nyampe. Saya bangun masjid sudah berapa ya, gak banyak, baru 1.200 masjid. Padahal nyumbang satu koral aja gak pernah. Oh, tiap hari saya ini ngasih apa? Ngasih santunan sama anak yatim udah kurang dari 10 juta tiap hari. Padahal mukanya anak yatimnya aja gak tahu yang mana. Sengaja ngarang-ngarang cerita biar orang apa? Biar orang memuliakan dirinya, menganggap soleh, bager. Padahal semuanya cuma tipu dah. Itu ciri orang munafik. Dia berkata apa-apa yang tidak pernah dia berbuat. Wa yaf'alu, dan dia melaksanakan ma la yu'maru, apa-apa yang tidak diperintahkan kepadanya. Ciri selanjutnya daripada orang munafik, dia ini selalu mengerjakan apa-apa yang enggak diperintah oleh Allah. Apa contohnya? Yaitu dari hal-hal yang enggak baik. Allah enggak perbolehkan dia bohong, dia sukanya bohong. Allah larang dia maksiat, dia doyan maksiat. Lalu apa ciri-ciri selanjutnya? Wa yastawfi, selalu minta ditepati. Wala yufi, tapi tidak mau menepati janji. Kalau orang janji sama dia, dia harus ditepati. Kalau enggak, ngambek. Tapi dirinya sendiri kalau janji selalu ingkar janji, enggak dapati janji. Ini namanya orang enggak sportif, munafik. Biasanya apalagi berkaitan sama duit ya. Ini yang paling sering lah. Giliran dia ngutangin, orang lain utang sama dia, janji tanggal 1 misalkan, tanggal 30 sudah WA dia, ulah bohong isukan. Gitu tanggal 1 orang yang belum keluar rumah udah lewat depan rumahnya udah 7 kali. Sampai siang belum bayar, datang ke rumahnya, tagihnya. Tapi giliran dia yang punya utang, tanggal 1 dia janji, udah lewat tanggal 1-nya, udah tanggal 7, udah tanggal 10, pura-pura bego, pura-pura gak tahu, pura-pura bohong. Ayat ada begitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan model-model begitu. Amin Allahumma amin. Jadi ciri orang munafik selanjutnya itu tadi, kalau berjanji
dia tidak menepati. Tapi kalau orang lain janji sama dia, harus ditepati. Hati-hati. Itu tadi semua ciri-ciri orang munafik. Jangan sampai kemunafikan itu ada dalam diri kita. Kalau itu terjadi berat kita akan menjadi orang yang baik, itu berat. Lalu apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, ma min yaumin, dalam setiap pergantian hari, ma min yaumin jadid, tidaklah berlaku hari yang baru, tidaklah berganti hari, kata Allah, illa wa ardu yukhatibuka, kecuali bumi ini, tanah ini yang kita dudukin sekarang, yang kita berjalan di atasnya ini, ngajak bicara kepadamu, ngomong sama kau. Fi qauliha yaqulu laka, dengan perkataannya dia berkata. Ini tiap hari dengerin, apa katanya tanah yang kita injak, apa katanya bumi yang sedang kita dudukin. Tiap hari begitu ganti hari, tanah ini, bumi ini ngajak ngomong sama kita. Coba tidak semua bisa dengar, tidak semua ngerti. Ya untung tidak dikasih ngerti juga, sebagian kita dikasih ngerti kabur. Cuma orang-orang tertentu. Apa katanya tanah, apa katanya bumi. Ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, artinya kita manusia. Ini kata tanah, kata bumi. Tamsi ala dhuhri, wahai anak Adam, wahai manusia, engkau berjalan di atas punggungku. Engkau berjalan di atas punggungku. Tahu punggung? Apa kata orang Sunda punggung? Tonggong. Tonggong, Le. Kau berjalan di atas punggungku. Summa, kemudian kata tanah, tuhzanu fi batni, engkau akan disimpan dalam perutku. Hei manusia, kata tanah, engkau sekarang berjalan di atas punggungku, tapi nanti ingat wahai manusia, engkau akan disimpan di dalam perutku. Artinya apa? Kalau kita meninggal jadi jenazah, dikubur di perut bumi, di dalam tanah. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi kita akan ada di bawah tanah. Betul? Itu tanah tiap hari ngomong begitu. Cuma kita tidak dengar, nggak paham bahasa tanah. Kalau paham, orang kampung baru tiap hari dengar apa kata tanah. Demi Allah, masjid itu penuh. Pengajian malam Selasa bukan kayak gini. Di sini duduk orang. Kalau seandainya dibuka makrifatnya orang-orang kampung baru, dengerin apa kata tanah, nggak ada yang bermaksiat. Katanya tanah tadi apa? Hei manusia, wahai anak cucu Adam, Nabi Adam, kau tiap hari berjalan di atas punggungku. Kemudian engkau nanti akan disimpan di dalam perutku. Artinya sekarang kau masih hidup, ada di atasku. Tidak apa-apa kau injek-injek aku rela, aku ridho. Tapi ingat, jangan semena-mena kedendai sih. Difur hela. Sekarang kau injek-injek aku tidak apa-apa, kata tanah.
Kau mau bikin maksiat di atasku, tegun naon? Gaden deui sia. Asup. Begitu asup urusan aing gitu tanda. Dilanjutin sama tanda apa kata tanda? Wa ta'kulu sahawati ala dhuhri. Engkau makan sesuka hatimu di atas punggungku. Aku atas izin Allah ditanami olehmu padi, keluar beras, kau makan beras itu yang jadi nasi. Berbagai tumbuhan pepohonan dengan buahnya, ya kau makan, kau gunakan segala macam potensi dari aku sesukamu, aku biarkan itu. Wa ya'kulud dud fi batni. Tapi ingat kata Dana, namun kelak engke nanti kamu akan disantap cacing di dalam perutku. Kadendai kau makan sekarang, silakan nikmati segala makanan yang ada di atas punggungku, kau nikmati. Tapi bentar lagi kalau udah masuk di dalam perutku itu banyak belatung, banyak cacing. Itu yang mau makan kau bentar lagi. Menurut penelitian, menurut penelitian, hewan makhluk Allah yang paling kuat indera penciumannya itu apa? Apa? Cacing. Pernah ikut ngaji ada berarti. Mungkin sebagian menganggapnya anjing. Anjing itu sampai dipakai para polisi ya untuk mencium jejak di mana orang yang hilang, dengan bajunya diciumkan di anjing itu bisa nyari, atau diciumi narkoba di mana kira-kira ada narkoba dan seterusnya. Tapi ternyata menurut penelitian penciuman yang paling hebat itu cacing. Cacing itu kalau nggak salah jarak 10 kilo dia sudah tahu di mana makanannya, calon makanannya. Jadi hati-hati tukang mancing. Ini Pak Kang Mancing. Kalau bapak emaknya yang tiap hari dicongkelin, katanya anak-anaknya cacing yang bunuh bapak saya. Enggak bercanda ya. Apa-apa bener juga. Tapi benar, cacing itu menurut penelitian, kalau ada misal bangkai ditanam atau apapun lah, itu sudah kecium radius berapa kilometer dan dia akan mendekat. Itu hebatnya penciuman cacing. Kalau tidak percaya coba cacing belatung sebangsa lah. Kalau ada sampah, ya agak lama sedikit sampah, jarak sehari 2 hari banyak belatungnya gak? Dari mana belatung itu? Oh, dari dalam bangkainya itu? Belum tentu. Awalnya tidak dari bangkai itu. Begitu. Maka katanya bumi tadi, kata tanah, sekarang kau makan, silahkan makan di atas punggungku, tapi tidak lama lagi kau masuk ke dalam tanah dan cacing belatung siap untuk menyantap. Oh, ini gawat sebetulnya. Ya masih bersyukur kita sama Allah, kita tidak dikasih dengar apa kata tanah. Kalau tiap hari tanah ngomong begitu dan kita dengar, kira-kira bisa kerja gak kita? Pikiran terus, ya Allah. Yeah.
Ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, ana baitul wahsyah. Wahai anak cucu Nabi Adam, aku adalah sarang binatang buas. Di dalam tanah itu sarangnya binatang buas. Jadi hati-hati dengan aku, kata tanah. Aku ini sarangnya binatang buas. Wa ana baitul musa'alah. Aku adalah sebuah kediaman, tempat di mana segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan. Nanti engkau ini masuk kubur, masuk aku. Dan ketika sudah masuk kubur, engkau bakal dipertanyakan segala sesuatu apa yang telah kau lakukan di atas punggungku. Artinya di dunia ini bakal dipertanyakan di dalamku. Anda selesaikan dikit. Tinggal 1-2 baris. Biar gak kepotong lagi. Besok kita masuk pembahasan yang ke-6. Kata tanah tadi, aku ini sarangnya binatang buas. Dan hati-hati, ketika nanti kau masuk ke dalam tubuhku, kau akan dipertanyakan segala macam apa yang menjadi kelakuanmu di atas punggungku. Dan ingat, binatang-binatang buas itu siap menyantapmu. Hanya orang-orang terpilih saja yang jasadnya ini tetap utuh, tidak dimakan oleh cacing tanah. Siapa aja, Beb? Saya, Pak. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan kita semua. Amin Allahumma. Amin. Mau resepnya gak? Mau gak agar kita gak dimakan cacing tanah dan model-model begitu? Rasul ngasih tips buat kita, kalau bahasa sekarang tips, saran. Yang mau gak dimakan tubuhnya oleh cacing tanah, tiap malam baca surat Al-Mulk, Tabarok. Tabarakalladzi, ya. Itu salah satunya. Oh gak bisa, Beb, saya gak bisa. Sering-sering azan. Orang yang azan itu insya Allah terpelihara dirinya daripada fitnah kubur, termasuk daripada cacing-cacing. Amin. Selain itu para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh, hafidz Quran dan seterusnya. Nabi, Rasul, hafidz Quran, pada hese. Iya, orang soleh. Mudah-mudahan kita masuk orang soleh. Nah itu azan, usahain azan. Ya, kalau enggak tabarok, baca tabarok Allah. Nggak bisa bacanya MP3-nya diputar. Mudah-mudahan kalau diputar tiap hari keinget. Ya, nggak usah kecil hati. Kayak kita sering baca Yasin, akhirnya bisa baca Yasin, walaupun mungkin kita teksnya nggak bisa baca. Betul nggak? Begitu juga tabarok, coba putar tiap hari. Punya HP semua kan sekarang, cari surat Al-Mulk, M-U-L-K, Mulk, keluar tabarok, diputar tiap hari. Insya Allah kalau tiap hari, tiap maghrib diputar, insya Allah lama-lama hafal. Usahain maghrib itu baca 3. Kalau udah maghrib, dengan azan maghrib jangan keluar. Usahain sebelum baca 3 ini. Apa? Surat Yasin, Waqiah, Tabarok. 3 ini amalan maghrib sampai isya. Insya Allah Allah mudahkan segala macam urusan.
Kata Allah tadi, wa ana, kata tanah tadi, wa ana baitul musa'alah. Aku ini, kata tanah, tempat akan dipertanyakan segala macam apa yang menjadi perbuatanmu di atas punggungku. Hati-hati, harus kau siap. Wa ana baitul wahdah. Aku adalah rumah tempat yang sunyi. Artinya kau akan masuk ke dalam tanah dan sendirian di dalam tanah. Rumah kita itu yang namanya rumah barzah cuma paling luas ukuran 2x1. Itu zaman dulu 2x1. Sekarang kayaknya udah lebih kecil dari 2x1 ya. Makin sempit tanah. Dan kita cuma sendirian di sana. Ada yang mau nemanin? Ibunya mati, maaf, anaknya mau nemanin nggak? Enggak. Ibu-ibu yang suaminya mati mau nemenin? 3 hari aja, gak usah lama-lama. Dah ibu? Bohong. Nah itu kata Haji Rahim, sehidup semati. Bohong. Kalau ada bilang kita cintaku padamu sehidup semati, itu pembohong besar. Pembohong itu biasanya kalau belum nikah model Tio ya. Tapi mudah-mudahan Tio, alhamdulillah. Ini kita malam ini ada pengantin dan calon pengantin. Yang sudah nikah mudah-mudahan Hendri serta istrinya mudah-mudahan dipanjangkan jodohnya oleh Allah, sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Tio juga yang semalam juga lamaran, alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya, mudah jodohnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Orang tuanya dimudahkan, Bang Salim sekeluarga dimudahkan proses menikahkan anaknya. Amin Allahumma amin. Yang bilang sehidup semati itu bohong. Kalau sehidup iya mungkin. Tadi giliran mati. Bohong sudah. Oh suami saya mati, saya mau mati juga. Apalagi yang laki, istrinya mati. Itu kata Bang Imam, kawin lagi. Jangankan sehidup semati, nemenin sejam aja di kuburan tidak mungkin mau. Betul? Makanya katanya tanah tadi, ana baitul wahdah. Aku ini rumah yang sunyi, rumah sendirian. Batur nas ya. Tidak ada temennya kamu, kecuali daripada amal-amal soleh Wa ana baitud dulmah. Aku adalah rumah yang penuh kegelapan. Aku rumah yang penuh kegelapan. Gelap, kuburan itu Ayo siapa yang pernah ikut nguburin orang? Insya Allah yang laki hampir semuanya pernah ikut nguburin ya. Gelap gak tuh kuburan? Gelap bos. Gimana gak gelap? Begitu jenazah kita ditaruh di dalam tanah, muka kita, wajah kita dihadapkan kemana? Ke kiblat. Ya, dibuatin bolongan dikit, dikeroak itu tanah, dimasukin ke sana, dibebaskan. Cukup sampai di situ? Enggak, ditutup pakai apa? Papan kalau di sini atau bambu. Ya, kalau di Arab mah pakai semen, pakai batako. Hah? Cukup ditutup model begitu? Enggak, dikasih lagi lapisan. Zaman dulu tikernya ikut di kubur, tapi sekarang sayang, rada mahal tiker kemarin. Akhirnya daun doang ya. Betul? Karung. Benar ya? Ditutup, pengap.
Sampai di situ selesai. Tanah bos, Tanah. ditutup tanah. Kata tanah, ayo geswaya nasi suka ini. Kata tanah, sekarang kamu udah waktunya masuk ke aku. Tutup pakai tanah. Cukup? Diinjek-injek lagi, dipadatkan. Sekiranya tidak ada udara masuk, tidak ada cahaya masuk, betul? Gelap gak tuh? Jangankan malam, siang aja tengah bolong udah gelap. Apalagi malam model gini. Ayak lampuan di kuburan. Oh. Jangankan yang mati, yang hidup aja lewat takut. Apalagi bayangkan yang mati di dalam kubur. Hey. Pertanyaannya, kita bakal ngalami gak begitu? Ayo jujur, kita bakal ngalami gak model begitu? Semua al-mautul haq, kematian itu suatu yang hak. Kematian itu pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kita ini semua pasti merasakan yang namanya mati. Suka gak suka, ridho gak ridho, siap gak siap, mau gak mau. Kalau sudah malaikat mau datang, oh cerita, pasti berangkat siap, pasti berangkat ini. Malaikat maaf, can siap ya, seminggu deh yuk. Arek taubat laut. Oh, wah dibebaskan sama malaikat. Maka hati-hati, kita semua bakal merasakan itu. Wa ana baitul hayat wal aqarib. Aku sarangnya ular dan kalajengking, kata-kata. Di dalam tanah itu tempatnya ular, tempatnya kalajengking. Ular tanah bahaya tuh. Oh, bahaya. Ular sawah itu seberapa, ular daun itu seberapa. Kalau sudah yang namanya ular tanah, wah kacau sudah. Dan tanah tempatnya. Dan kita asup deh. Masuk ke tempat berbahaya, nggak punya bekal, nggak punya perlindungan diri. Nekat itu. Kayak kita masuk ke satu tempat yang asing, masuk ke tempat yang berbahaya, temawa bedok, temawa perlindungan, tuh bisa bela diri. Sok-sokan masuk ke tempat berbahaya, kira-kira pae muat. Pae. Begitu juga kita masuk ke tanah mati tanpa membawa bekal, tanpa persiapan yang cukup, itu namanya nekat. Belum punya amal kok mati, itu nekat. Jadi Anda sarankan kepada orang kampung baru, jangan jadi orang yang nekat. Ulah jadi orang nekat. Saya sarankan, Anda sarankan jangan mati dulu sebelum punya amal. Tanah bahaya bos. Gak siap kita. Kalau kita belum punya amal, belum punya amal kok mati, super nekat itu. Itu kita baru bicara ular sama kalajengkingnya, can ketemu yang namanya rokib atid. Belum ketemu namanya malaikat. Model malaikatnya. Ya. Mengis, Pak. Allah. Terakhir, wa muruni, maka kata tanah, makmurkanlah aku, berbuat baiklah engkau di atasku, kata tanah. Walat
tukharribni, jangan sekali-kali engkau robohkan aku. Artinya jangan sekali-kali kau berbuat jelek di atas dendam tanah itu. Kalau kita di atas tanah kita pakai ibadah, insya Allah diingat sama tanah kita ahli ibadah. Tapi kalau kita sudah ahli maksiat, bikin kerusakan di atas tanah, tanah akan runtut sama kita. Jangan sampai tanah gegerus kita karena perbuatan-perbuatan jelek kita. Maaf, anak ngomong gini, anak bukan sok suci. Anak juga suka bikin salah, suka bikin lupa, tukang bikin dosa, sama. Cuma tugas kita adalah saling ingat mengingatkan. Betul? Tugas kita saling ingat mengingatkan. Tidak ada yang terlepas daripada salah dan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang lupa, sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini dan seterusnya, ayo kita sudah masuk di tahun baru. Sekarang 1447 Hijriah. Sudah berlalu 1446 Hijriah. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan di tahun baru ini Allah ganti semua keburukan kita menjadi kebaikan. Segala macam kemaksiatan kita menjadi ibadah. Segala macam kelalaian kita menjadi amal-amal baik kita. Apa-apa yang di tahun lalu menjadi kekurangan kita, sekarang Allah tambahkan menjadi kebaikan. Allah selamatkan kita daripada kejelekan-kejelekan kita di atas dunia ini. Allah selamatkan kita daripada segala macam kemaksiatan di atas buminya Allah ini. Sehingga Allah selamatkan kita ketika kita masuk ke dalam buminya Allah. Ketika Allah kubur kita di dalam tanahnya, Allah selamatkan daripada siksa kubur. Allah selamatkan daripada fitnah barzah. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada segala macam keburukan. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, guru-guru kita, suami istri kita, anak keturunan kita, murid-murid kita, tetangga kita, semua orang yang kita cintai dan mencintai kita, dan kita punya tanggungan kepadanya dan dia punya tanggungan kepada kita, semuanya diselamatkan daripada apa-apa yang menjadi keburukannya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak wafatkan kita dan semua keturunan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita berpulang kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan yang terbaik. Selesai urusan kita kepada sama manusia dan selesai urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah panggil kita dengan panggilan yang mulia, panggilan yang menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ala hadiniyah wa la kulli niyatin salihah wa kama wa salafna salaf siril Fatihah. Dari Al-Faqir cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam bila taufiq wal hidayah ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.